Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, masih membahas tentang ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di sini saya coba akan sharing tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh seorang proktor pada saat pelaksanaan ANBK. Kebetulan insya Allah besok di sekolah saya mengadakan gladi bersih ANBK. Mudah-mudahan pelaksanaannya lancar ya. Jadi sekarang coba saya sharing tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang proktor pada saat ANBK. Kalau misalnya secara teknis mengenai pelaksanaannya itu sudah saya share di video saya sebelum ini. Bisa Bapak Ibu cek di saya taruh di kolom deskripsi aja ya linknya, agar supaya langsung ke situ, yaitu untuk pelaksanaan mengenai riset peserta, bagaimana loginnya, bagaimana, terus kemudian apa yang dilakukan seorang proktor ketika ada riset peserta, itu sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Nah, saat ini saya akan coba sharing tentang dokumen-dokumen yang harus diunduh, kemudian diisi, kemudian diunggah lagi ke web ANBK. Nah, itu ya Bapak Ibu pada saat ANBK berlangsung. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu kita masuk ke web ANBK Bapak Ibu. Nah ini ya, saya masuk ke Google, kemudian kita masuk ke web ANBK ya. Oke, nah ini kita sudah masuk Google. Seperti biasa Bapak, kita masuk ke anbk.kemdikbud.go.id ya. Nah, anbk.kemdikbud.go.id. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kok lama nih. Nah, ini udah muncul ini. Username dimasukkan, tergantung username masing-masing sekolah ya. Tidak mungkin saya kasih username sekolah saya kan. Oke, muncul ini ya. Oke, sabar Bapak Ibu, tunggu sejenak. Kita akan masuk ke web ANBK. Nah ini web ANBK. Nah, ketika sudah masuk ke halaman dashboard ini, Bapak Ibu ikutilah ini instruksi-instruksi yang ada di web ANBK ini. Ini pengumuman terakhir ya. Pada hari Rabu besok tanggal 27 ya. Ini berarti untuk saya ini. Coba kita baca dulu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Yang pertama, jalankan dan login ke Proctor Browser. Nah, sudah punya Proctor Browser, kalau belum punya ini ada ini Bapak Ibu, bisa di-download di sini. Proctor Browser dan Client Browser tergantung PC bitnya Bapak Ibu download yang mana ya. Terus kemudian ID Proctor diaktifkan pada pukul 7 setempat. Nah, untuk melihat ID Proctor, karena ini ajangnya atau hajatnya adalah gladi bersih, kita masuk ke gladi bersih sini ya. Terus kemudian komputer Proctor ini Bapak Ibu, masuk ke komputer Proctor, nanti di situ ada username untuk Proctor dan ID Proctor dan password password Proctor, maaf ya. Nah, ini akan diaktifkan pada pukul 7 setempat karena ini masih malam, berarti ini belum diaktifkan mungkin ya. Terus kemudian masuk ke menu status tes. Nah, seperti yang kemarin saya ceritakan, kemudian pilih daftar tes gladi AKM 21.1. Nah, ini kan ini dan seterusnya. Terus ini token sesi 1 ternyata dibuka pukul 7.20 ya Bapak Ibu ya. Ternyata token sesi 1 dibuka 7.20 waktu setempat, dan token sesi 2 dibuka pada pukul 12.50 waktu setempat. Nah, ini untuk release token. Menu token ini percent all dan seterusnya, mengatur serta name ini bisa Bapak Ibu baca sendiri lah ya. Ini untuk instruksi untuk pelaksanaan besok. Nah, sekarang kita berkewajiban ketika Bapak Ibu besok menjadi proktor itu bagaimana. Nah, ini coba saya share bagaimana caranya, yaitu kita masuk ke menu gladi bersih ini. Ternyata tidak ada data-data yang harus kita isi ya, tetapi sebenarnya kita di saat gladian, seperti saya katakan kemarin, gladi itu adalah hampir mirip dengan 90% itu hampir mirip dengan pelaksanaan asesmen nasional yang sesungguhnya. Jadi harus ngisi berita acara, harus
cetak kartu login, terus kemudian ngisi berita acara sudah, kemudian nguploadnya, kemudian download daftar hadir, terus kemudian ngunggah daftar hadir. Nah ini coba kita laksanakan satu persatu. Kita langsung masuk ke menu asesmen nasional dulu Bapak Ibu. Nah ini karena di menu Gladi tidak ada, jadi yang pertama kali Bapak Ibu laksanakan adalah cetak kartu login ya. Cetak kartu login ternyata ada di menu Gladi bersih ini ya. Di menu Gladi bersih ini ada. Nah di sini ID Proptime sudah ada, jadwal sinkronisasi untuk yang itu sudah ada. Nah sekarang kita cetak kartu peserta dulu ya. Kita cetak kartu peserta dulu di sini Bapak Ibu. Nah ini sebelum pelaksanaan berarti ya. Nah kita cetak dulu kartu pesertanya ini. Nah seperti yang saya katakan kemarin kartu peserta ini dibuat dua, satu dikasihkan ke peserta ujian, yang satu ditempel di meja agar supaya ketika masuk ke ruangan si peserta ujian ini tidak bingung untuk mencari meja yang mana yang harus dipakai. Nah ini kartu loginnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cek ya. Caranya bagaimana? Kita cetak di sini. Nah ya saya ulangi, ini dulu saya ulangi ya karena mungkin terlalu cepat ya. Nah di sini ada dua kolom, dua menu ya, ada cetak, menu refresh. Nah di pertama kali ini ya data peserta, terus kemudian cetak kartu. Saya ulangi dari awal ya. Yang pertama kita klik data peserta, terus kemudian kita biarkan, kemudian ini sudah dipilih SDMI, baru kita klik cetak. Nah ya, klik cetak, terus kemudian di sini, nah ini ada munculin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah betul, peserta didik atau peserta ujian tempat saya itu ada 19 anak. Kemudian kita klik cetak Bapak Ibu. Kita klik cetak yang ada di pojok kiri atas tadi. Setelah kita klik cetak, maka bisa kita simpan sebagai PDF, atau mungkin kalau ada printer langsung kita klik printernya, kemudian kita print di sini ya. Kalau sudah print, maka kalau kita hubungkan komputer kita dengan mesin printer, maka printernya akan jalan. Printernya kok jalan? Printer nggak punya kaki ya. Jadi printernya akan mencetak ya tentunya ya. Mencetak kartu login yang kita perintah. Tapi kalau kita mau save dulu ke bentuk PDF, nanti cetaknya belakangan, ya udah di save aja nih, save PDF, kemudian save. Nah, dimana mau disimpannya, nah maka akan tersimpan. Nah ini ada apa namanya, ada pilihan dimana mau mencetak. Misalnya saya mau menyimpannya di folder assessment. Nah ini ya, saya cetak di sini atau saya simpan di sini. Oke, sudah selesai. Berarti tugas Bapak Ibu tinggal menggunting, kemudian naruh di meja laborar 1, kemudian dikasihkan ke peserta 1. Sudah selesai kartu login, kita masuk ke menu asesmen nasional Bapak Ibu. Kita masuk ke menu asesmen nasional, kita cetak daftar hadir. Ini ada menu cetak daftar hadir. Nah ini ya, kita cetak menu daftar hadir. Di sini ada pilihannya. Di sini ketika memilih hari atau mata pelajaran, di sini ada kelompok literasi dan numerasi. Nah seperti yang saya katakan kemarin, untuk literasi itu di hari pertama ya. Kalau misalnya hari pertama berarti kalau saya gelombang 2, ini ikut gelombang 2, berarti hari pertamanya tanggal 27, hari keduanya hari Kamis tanggal 28. Berarti kita cetak yang literasi dulu. Oke ya, kita cetak yang literasi untuk besok. Saya cetak dulu. Oke ini ya. Kemudian nah udah muncul ini Bapak Ibu. Sudah muncul ini ID-nya, username-nya udah muncul. Kemudian ini kita cetak. Kemudian kita isi harinya. Berarti kalau besok hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 tulis di sini. Terus kemudian untuk masing-masing peserta disuruh tanda tangan di sini yang ikut. Ya, yang ikut tanda tangan di sini semua. Terus kemudian di sini ada berapa jumlah peserta yang seharusnya hadir. Kalau hadir semua berarti 5 orang hadir semua.
jumlah yang peserta tidak hadir berarti 0 kalau memang hadir semua. Jumlah peserta yang hadir semua berarti 5. Kemudian di sini ada nama proktornya, saya kan, kemudian NIP-nya, kemudian ada pengawasnya, kemudian ini NIP-nya. Nah, setelah itu oh ini maaf, tadi belum dicetak ya, baru pengisian dulu ya. Kita cetak dulu. Oke, kita cetak dulu. 1 2 3. Saya sukanya kita save aja pakai PDF. Biar ngumpul. Kalau saya sih, kalau Bapak Ibu suka langsung nyetak, bisa langsung cetak pakai printer langsung keluar. Nah, ini ya. Ternyata daftar hadirnya ada berapa nih? Nah, ini kita tulis di sini daftar hadir namanya ya. Daftar hadir peserta literasi. Oke. Nah, untuk ngisinya tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk ngisinya ini ada berapa kopi nih? 1 2 3. Kenapa kok 3 Bapak Ibu? Ternyata di sini ada sesi-sesinya. Ini sesi 1, ini sesi 2 ya. Tapi untuk literasi untuk hari besok berarti dua-duanya. Oke. Sudah, untuk pengisian mungkin tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya, tinggal ngisi hari besok, hari Rabu tanggal 27, tanggalnya tanggal 27 ya, isi. Terus kemudian nama proktornya. Kemudian untuk ngisi ini yang seharusnya hadir, kalau di sini 5 orang, jumlah yang tidak hadir misalnya 0, jumlah peserta yang hadir berarti 5. Oke. Proktornya saya sendiri misalnya, NIP-nya sekian, pengawasnya terserah Bapak Ibu siapa di sana. Ini untuk literasi ya. Oke, sudah selesai literasi. Terus kemudian tadi yang daftar hadir yang kedua belum ya, yang untuk tanggal 28. Oke, kita pilih dulu di sini yang untuk tanggal 28 yaitu numerasi. Nah, kita pilih di sini ya numerasi, kemudian cetak. Nah, kita cetak di sini. Nah, ini ya. Berarti ini harinya hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Sama ya prosesnya, tanda tangan ini semua. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, berarti jumlah yang seharusnya hadir 5 orang, peserta yang tidak hadir 1 berarti ya. Jumlah peserta yang hadir berarti 4 orang di sini. Proktornya sama, kemudian pengawasnya siapa ya. Terus ini untuk sesi 1 dan ini untuk siangnya untuk sesi 2 ya, untuk sesi 2 ini. Oke, bisa diisi seperti tadi. Kita sudah selesai untuk download. Ini belum cetak tadi ya, saya cetak dulu. Saya cetak dulu daftar hadir. Oke, saya cetak dulu daftar hadirnya ke folder asesmen nasional. Mana tadi Pak muncul. Nah, ini ketikkan dulu ya Bapak Ibu ya, daftar hadir peserta numerasi, atau hari kedua ini ya, hari kedua. Kita save. Oke, daftar hadir sudah selesai. Terus kemudian bagaimana cara mengunggahnya Bapak Ibu? Ini sudah kita cetak, sudah kita isi misalnya ya. Terus kemudian kita upload daftar hadirnya. Ini. Nah, ini di menu asesmen nasional setelah cetak daftar hadir di bawahnya itu ada upload daftar hadir ini ya. Ada ini. Kalau mungkin nggak nampak. Nah, ini ada upload daftar hadir. Nah, daftar hadir ini kita upload sesuai dengan sesi dan harinya Bapak Ibu. Tadi kan ada literasi ya, ada literasi, saya di gelombang 2, kemudian literasi sesi 1. Nah, ini kita pilih yang ini, kita pilih baru kita upload. Kita upload ya. Kalau memang cuma 1 lembar berarti halaman 1 saja yang kita pilih ya. Ada browse, ini halaman 1, kemudian browse ini artinya menjelajah kemana file scan kita ya. File scan kita misalnya di sini ya, ada di sini. Nah, ini daftar hadir peserta literasi, kita klik di sini baru di upload. Nah, gitu ya. Tapi karena punya saya belum, sih jangan diupload dulu, hanya untuk contoh nih Bapak Ibu ya.
Nah, kalau misalnya lebih dari satu halaman, berarti ada ini klik browse lagi yang halaman berikutnya, ya. Kemudian halaman berikutnya. Oke. Oh, kok ada menu gambar, Pak? Nah, ini coba bagaimana cetak gambarnya ini. Oh, ini menu gambar. Ada menu gambar, hapus gambar, cetak gambar. Coba cetak gambar seperti apa ini ya? Oh, gini. Nggak ada gambarnya padahal. Oke, gitu aja ya untuk uploadnya, ini aja ya. Saya masih kebingungan mengenai gambar di sini. Ada tombol gambar. Itu kita sudah download atau sudah cetak daftar hadir, ngisi, kemudian upload. Nah, sekarang berita acara pelaksanaan. Kita klik di bawahnya daftar hadir, di bawahnya upload daftar hadir ada berita acara pelaksanaan. Nah, di sini ada berita acara yang paling di kiri atas ini. Kalau kita klik tombol segitiga terbalik ini, maka ada isi berita acara, cetak berita acara, upload berita acara. Nah, terus yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama kali misalnya Bapak Ibu posisinya ada di literasi ini ya, literasi di sesi pertama untuk besok. Nah, kita pilih dulu di sini, baru kemudian kita isi berita acara. Beritanya seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, ini ya. Misalnya ini gelombang 2, servernya ini udah baku dari sana ya, mulai pukul ini sampai ini. Penanggung jawabnya siapa? Kepala sekolah tentunya ya, NIP-nya berapa? Proktor ruangnya siapa namanya, NIP-nya berapa, pengawasnya siapa, NIP-nya berapa, jumlah yang tidak hadir berapa, kalau memang kosong berarti kosongi, nomor yang tidak hadir nomor berapa, diisikan di sini, terus kemudian simpan. Nah, itu ya. Nah, itu udah diisi berita acara. Kemudian cetak berita acara. Setelah kita isi baru kita cetak. Terus setelah kita cetak baru kemudian setelah kita cetak baru kita unggah atau kita upload berita acara di sini ya. Nah, kita upload berita acara, browse lagi ya, browse lagi mana yang akan kita unggah filenya, cari di tempat Bapak Ibu scan tadi. Ketika di scan tadi di mana nyarinya ya. Oke, misalnya di data, kemudian assessment. Nah, misalnya di sini misalnya. Oke, karena sudah dicetak tadi ya. Karena sudah dicetak, kemudian baru diunggah terakhir. Saya ulangi lagi. Yang pertama kali kita isi dulu berita acara ini ya. Ini tanggung jawabnya siapa, pengasuhan, jumlah tidak hadir berapa, ini kan. Kemudian simpan. Setelah disimpan, baru kemudian kita yang kedua langkahnya mencetak berita acara. Nah, tentunya akan muncul di sini kalau kita simpan. Baru kemudian kita cetak. Nah, setelah kita cetak, baru kemudian kita unggah ke menu upload. Jadi berarti cetaknya dalam bentuk file ya. Cetaknya berarti dalam bentuk file, atau boleh dalam bentuk cetak, kemudian nanti cetakannya itu di-scan lagi, di-scan ulang jadinya ya, di-scan ulang terus kemudian baru diunggah lagi. Tuh Bapak Ibu. Berarti sudah selesai ya. Setelah berita acara kita download, kita isi, kemudian kita cetak, baru kemudian kita unggah. Oke Bapak Ibu. Nah, di sini ada aktivasi peserta cadangan. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mengaktifkan peserta cadangan, berarti kita harus menambah peserta cadangannya di sini. Seandainya ada dari dari peserta itu tidak hadir, bisa klik tambah. Bisa kita klik tambah peserta yang tidak hadir siapa. Terus kemudian baru kita simpan. Aktifkan untuk cadangan tadi ya Bapak Ibu ya. Terus untuk fakta integritas, kalau untuk fakta integritas ini hanya dipakai ketika ujian nasional. Tapi kalau mau nyoba-nyoba silakan Bapak Ibu, seandainya bisa besok ya kita coba dulu. Ini untuk fakta integritasnya, NIP-nya berapa, kemudian namanya siapa, dari SDN 019 Matang Tinggi, kemudian simpan ya. Terus kemudian cetak fakta integritas. Nah, ini karena belum saya isi ya, karena masih pelaksanaan besok,
Makanya harus dipilih di sini, nanti ada di sini untuk fakta integritasnya. Jadi terus kemudian baru diupload fakta integritasnya. Itu Bapak Ibu. Berarti sudah selesai. Tugas proktor sudah selesai ketika pelaksanaan ANBK. Jadi ada tadi yang pertama mencetak kartu login, kemudian yang kedua mencetak daftar hadir, mengisi, kemudian mengunggahnya, terus kemudian mengisi berita acara pelaksanaan, dicetak, kemudian diunggah lagi. Nah, berarti sudah selesai tugas kita Bapak Ibu. Cuman 3 saja untuk administrasi proktor untuk laporan ke atasnya. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kemudian share kalau memang video ini bermanfaat bagi yang lain. Silakan Bapak Ibu share ke kawan-kawan ataupun siapa saja yang membutuhkan video ini, mudah-mudahan membantu. Kemudian coba like, share, subscribe, dan komen kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Makasih atas perhatiannya Bapak Ibu sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa ketemu di video saya selanjutnya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.